Berikutnya kita masuk kepada schedule adherence atau kepatuhan jadwal. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengukur seberapa baik agen bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, ada dua jenis adherence, yaitu total jam kerja dan jam kerja secara spesifik. Nah, schedule adherence ini berfokus pada performansi individu dibandingkan seberapa baik jadwal staff dibuat. Nah, benefitnya dengan adanya ini yaitu dapat menentukan seberapa baik agen atau individu menghabiskan waktu pada saat bekerja. Audiensnya yaitu eksekutif dan manajer ataupun agen. Pengukurannya berdasarkan jumlah dari handling time dengan available time dibagi dengan paid per hours. Misalkan 5 handling time plus 6 jam dibagi 8 jam sama dengan dapat hasilnya 73% adherence. Nah, sebagian besar kontak center itu memiliki objektif adherence di sekitar 85% sampai dengan 90%. Sumbernya dari icme.com tahun 2012. Nah, berikutnya adalah terkait dengan agen occupancy rate. Nah, merupakan jumlah waktu di mana agen menangani panggilan yang masuk dibandingkan dengan jumlah waktu agen login dan siap menerima panggilan. Nah, ini terutama penting sekali sebagai matriks untuk inbound contact center. Nah, benefitnya yaitu dapat menentukan berapa okupansi optimum untuk memperbaiki alokasi resource dan menjamin staff tidak overwork. Audiensnya itu ada eksekutif dan manajer, dan untuk pengukurannya berdasarkan time handling customer dibagi dengan time at work dalam persen. Nah, contohnya 90% okupansi menunjukkan agen hanya menghabiskan 10% waktunya untuk menunggu panggilan masuk. Nah, berikutnya itu terkait dengan staff attrition rate, yaitu merupakan jumlah waktu di mana agen menangani panggilan yang masuk dibandingkan jumlah waktu. Nah, untuk staff attrition rate ini itu merupakan tingkat di mana karyawan meninggalkan call center. Nah, tingginya tingkat pengurangan staff berarti naik biaya untuk rekrutmen, pelatihan, lalu penurunan kualitas call handling, dan memperlama waktu antrian dikarenakan staff yang baru tidak berpengalaman. Nah, ini akan tetapi pada tingkat pengurangan yang terlalu rendah, terkadang juga berarti penaikan biaya untuk gaji staff dan waktu liburan. Nah, benefitnya ya ini untuk menjaga agar biaya staff rendah, baik berupa training dan yang lainnya, dan meningkatkan kualitas panggilan. Nah, audiensnya yaitu eksekutif, manajer, dan agen. Pengukurannya yaitu jumlah people live dan jumlah dari position. Contohnya adalah 5% turnover. Nah, berikutnya itu agen activity per hour. Nah, agen activity per hour ini yaitu metrik struktural utama yang ditujukan untuk membantu manajemen kontak pusat memahami bagaimana waktu agen dibelanjakan. Nah, ini adalah waktu yang digunakan untuk agen dalam penggunaan agen activity per hour-nya. Di mana itu yang pertama call time, yaitu waktu yang dihabiskan untuk inbound call. Yang kedua ada post call wrap up, yaitu after call data input dan tindakan didorong secara spesifik oleh panggilan. Lalu ada email atau text chat, komunikasi dengan customer berbasis teks. Lalu ada waktu training, yaitu bisa desk based atau lecture type. Lalu ada waktu administration, yaitu administrasi umum dan kinerja berbasis keyboard atau kertas yang mungkin hanya untuk kepentingan internal. Lalu ada idle, yaitu waktu yang dihabiskan dengan tidak menerima panggilan atau mengerjakan pekerjaan lain, dan yang lainnya, yaitu semua yang belum disebutkan. Nah, berikutnya itu average handle time. Nah, untuk average handle time ini yaitu jumlah dari waktu pembicaraan dan after call work time, di mana AHT ini dapat menjadi indikator untuk efisiensi panggilan, efisiensi agen, dan kepuasan pelanggan. Nah, benefitnya yaitu dapat menentukan dan menjadi acuan bagaimana agen menghabiskan waktu panggilan. Audiensnya bisa eksekutif dan managers, dan pengukurannya yaitu average talk time ditambah dengan average call work. Contohnya, 140 detik panggilan ditambah dengan 40 detik administratif. Jadi AHT-nya ada 180 detik. Berikutnya itu conversion rate. Nah, ini adalah merupakan persentase panggilan di mana peluang penjualan menjadi penjualan yang sebenarnya.
Conversion rate ini dapat mengukur persentase panggilan yang menghasilkan penjualan. Benefitnya yaitu tentu saja dapat menentukan seberapa baik performansi agen terhadap tujuan kontak center. Audiensnya ini agen, manajer, dan eksekutif. Pengukurannya yaitu agen level dikurangi dengan jumlah konversi per hari per panggilan yang dijawab, atau call center level dikurang dengan total jumlah konversi per hari dibagi dengan total jumlah panggilan yang dijawab per hari. Contohnya, agen dikurangi 12 konversi per hari per 390 panggilan yang dijawab per satu hari, yaitu 3,1% hasilnya. Nah, ini adalah korelasi matriks pengukuran, di mana di sini semakin tinggi, maka itu akan semakin baik. Nah, apakah semakin tinggi semakin baik? Yaitu adalah customer satisfaction rating, call to output, fiscal resolution, schedule adherence, agent occupancy rate, dan conversion rate. Sementara ini, jika semakin rendah, itu akan semakin bagus, yaitu terkait dengan abandonment rate, ada average speed to answer, call transfer rate, call duration, cost per call, staff attrition rate, dan average handle time.